Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku. Kenalin, aku Suci Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir 035 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, malam ini aku akan ngebahas tentang apa aja sih materi-materi yang aku pelajari selama mengikuti mata kuliah praktikum sistem embedded. Nah, kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, yang pertama itu ada GPIO, Digital Input Output. Nah, GPIO yaitu singkatan dari General Purpose Input Output, yaitu pin-pin pada microcontroller yang dapat dikonfigurasikan sebagai input yang berfungsi untuk membaca sinyal luar atau output untuk mengeluarkan sinyal. Nah, setiap pin memiliki register kontrol yang mengatur arah dan nilainya masing-masing. Nah, mode konfigurasi utamanya itu ada 3 di sini. Yang pertama itu ada output. Output yaitu merupakan pinnya itu mengeluarkan tegangan high, yaitu di mana tegangannya bernilai 3,3 volt atau 5 volt, dan low. Low sendiri bernilai 0 volt untuk mengendalikan LED, relay, buzzer, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu adalah input. Input sendiri yaitu pin akan membaca logika dari tombol, sensor, atau perangkat luar. Nah, bisa dilengkapi dengan pull up atau pull down resistor internal. Nah, input ini jadi dia kayak triggernya. Biasanya kita menggunakan push button dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada input analog. Nah, input analog ini fungsinya untuk membaca tegangan kontinu. Biasanya digunakan bersama ADC. Kita next. Nah, yang kedua adalah interrupt dan timer. Interrupt adalah mekanisme di mana CPU menghentikan sementara program utama untuk menangani suatu kejadian mendesak atau event. Nah, kemudian akan kembali lagi ke program utama. Ini lebih efisien dibanding dengan polling, yaitu terus-menerus mengecek kondisi. Jadi, interrupt ini ketika ada sesuatu yang mendesak, dia akan menghentikan tugasnya yang utama ini untuk mengerjakan sesuatu yang mendesak terlebih dahulu. Lalu ada timer. Timer adalah peripheral yang mencacah pulsa clock secara independen. Nah, timer ini digunakan untuk menghasilkan delay presisi tanpa memblokir CPU, lalu mengeksekusi fungsi secara periodik, misalnya setiap 1 milisecond, lalu mengukur durasi sinyal atau input capture, atau membuat sinyal PWM. Kita next. Lalu ada komunikasi serial atau UART. UART adalah singkatan dari Universal Asynchronous Receiver Transmitter, yaitu protokol komunikasi serial yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antar perangkat menggunakan jalur TX atau transmit dan RX yaitu receive. Pin TX pada satu perangkat harus dihubungkan ke RX perangkat lain. Begitu juga RX dihubungkan ke TX agar data dapat saling terima. Nah, serial monitor digunakan untuk melihat data hasil sensor atau debug program. Kemudian kecepatan pengiriman data diatur menggunakan baud rate seperti 9600 atau 115200. Nah, jadi cara kerja UART ini ketika kita mencoba mengkomunikasikan dua perangkat, misalnya kita menggunakan perangkat ISP dengan ISP. Nah, kita lihat dulu nih, pin RX-TX dari si ISP ini yang mana gitu. Yang pasti kita harus menghubungkannya tuh secara bersilangan. Misalnya TX ISP1 harus kita hubungkan ke RX ISP2. Nah, lalu RX ISP1 kita hubungkan ke TX ISP2. Jadi nggak boleh TX ke TX atau RX ke RX gitu. Nanti nggak akan bisa berkomunikasi. The next. Lalu ada ADC. ADC sendiri singkatan dari Analog to Digital Converter. Nah, ADC ini mengubah tegangan analog dari dunia nyata, misalnya output sensor suhu, cahaya, dan tekanan, menjadi nilai digital yang dapat diproses microcontroller. Nah, resolusi ADC menentukan seberapa halus pembagian nilainya. Jadi, semakin besar resolusinya, maka semakin halus pembagian nilainya. Rumus konversi ADC itu ada di sini, yaitu untuk mencari nilai digitalnya, rumusnya adalah P input dibagi P referensi dikali N, di mana V input adalah tegangan inputnya, V
Vref yaitu tegangan referensinya, biasanya kita menggunakan 3,3 volt atau 5 volt. Lalu N adalah jumlah resolusi bitnya. Misalnya kita pakai 12 bit, maka resolusinya itu 4096. Kita next. Aduh, sorry. Nah, selanjutnya adalah DAC dan PWM. Kebalikan dari ADC, DAC itu singkatan Digital to Analog Converter, di mana fungsinya mengubah nilai digital kembali menjadi tegangan analog. Nah, DAC biasanya digunakan untuk membangkitkan sinyal audio, waveform, atau tegangan kontrol. Rumus output DAC sendiri yaitu data digital dibagi resolusi maksimum dikali tegangan referensi. Lalu selanjutnya ada PWM, yaitu PWM singkatan dari Pulse Width Modulation, di mana PWM ini berfungsi untuk mensimulasikan tegangan analog dengan cara mengatur lebar pulsa high dalam satu periode. Nah, semakin besar duty cycle, maka LED-nya akan semakin terang atau motor berputar semakin cepat. Rumus PWM sendiri untuk mencari duty cycle atau dalam satuan persen yaitu ton dibagi periode dikali 100%, di mana ton itu adalah waktu sinyal dalam kondisi high dan periode adalah total waktu dalam satu siklus PWM. Kita next. Yang selanjutnya ada Free RTOS yang TAS. Free RTOS adalah lebih tepatnya RTOS yaitu singkatan dari Real Time Operating System ringan untuk mikrokontroler. Ia memungkinkan beberapa task berjalan seolah-olah bersamaan melalui mekanisme schedule. Nah, setiap task memiliki fungsi dan prioritasnya masing-masing. Misalnya, satu task akan membaca sensor dan task lain akan mengontrol display. Schedule pada FreeRTOS ini akan mengatur kapan setiap tugas akan dijalankan. Nah, konsep ini membuat sistem embedded menjadi lebih efisien dan responsif. Nah, maksudnya adalah untuk RTOS task ini atau tugas, dia tuh bisa menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Hanya saja dia tuh akan mendahulukan tugas yang prioritas gitu. Misalnya ada task 1, task 2, dan task 3. Nah, yang prioritas itu yang tugas kedua, maka akan menyelesaikan tugas kedua dulu, baru lanjut ke yang selanjutnya gitu. Lalu di sini selanjutnya ada I2C sensor. Nah, I2C adalah singkatan dari Inter-Integrated Circuit, yaitu protokol komunikasi serial sinkron yang menggunakan hanya dua jalur, yaitu SDA atau data dan SCL atau clock. Satu master sendiri dapat berkomunikasi dengan banyak slave menggunakan sistem pengalamatan 7 bit. Cara kerjanya yaitu master akan mengatur komunikasi dan mengirim sinyal clock melalui pin SCL. Kemudian, data dikirim dan diterima melalui jalur SDA. Setiap sensor memiliki alamat unik, misalnya 0x27 atau 0x3C, sehingga banyak perangkat bisa terhubung dalam satu jalur tanpa tertukar. Nah, intinya I2C ini satu master dia bisa berkomunikasi dengan banyak slave sekaligus. Nah, biar nggak salah, maka di sini terlihat setiap sensor memiliki alamat unik. Jadi alamatnya berbeda-beda untuk mastiin slave-nya itu nggak ketukar gitu. Lalu di sini ada SPI yaitu Serial Peripheral Interface, yaitu protokol komunikasi serial sinkron full duplex, yaitu kirim dan terima secara bersamaan. Lalu di sini tuh menggunakan 4 jalur, yaitu ada MOSI, MISO, SCLK, dan CS. MOSI yaitu Master Out Slave In, MISO sendiri Master In Slave Out, dan SCLK itu Clock, dan CS itu Chip Select per Slave. Nah, MOSI digunakan untuk mengirim data dari master ke slave, sedangkan MISO itu menerima data dari slave ke master. Sedangkan SCK berfungsi sebagai sinyal clock dan CS digunakan untuk memilih perangkat yang aktif. Nah, SPI ini cocoknya digunakan pada TFT display, SD card, dan perangkat yang membutuhkan transfer data cepat. Lalu di sini ada Free RTOS yang middle. Yang kita bahas pertama tadi yang free, selanjutnya di sini ada yang middle. Nah, middle ini lebih ke level menengah dari Free RTOS, di mana tugas-tugasnya itu perlu saling berkomunikasi dan berbagi research dengan aman, maka digunakanlah fitur sinkronisasi seperti queue, semaphore, dan mutex. Queue sendiri yaitu artinya antri, yaitu digunakan untuk mengirim data antar task secara thread safe, yaitu
task pengirim akan menulis ke queue, lalu task penerima akan membaca. Jadi queue itu bersifat FIFO. Selanjutnya ada semapur. Semapur di sini digunakan untuk sinkronisasi antar tugas atau sebagai penanda bahwa suatu event telah terjadi sehingga task dapat dijalankan dengan aman dan teratur. Lalu selanjutnya ada mutex. Mutex adalah mutual exclusion, yaitu mencegah dua task mengakses resource yang sama secara bersamaan. Jadi FreeRTOS yang middle ini lebih ke cara komunikasinya mereka, gimana caranya biar tugas-tugasnya itu bisa dijalankan itu dengan aman. Jadi tadi kan di yang free itu tugasnya bisa secara bersamaan berdasarkan prioritas kan. Nah, di middle ini itulah gimana caranya tugas-tugas itu saling berkomunikasi agar tidak bertabrakan. Lalu selanjutnya ada FreeRTOS yang advance. Jadi pada level ini, FreeRTOS membahas pengaturan task yang lebih kompleks seperti software timer, event group, task notification, and management memory. Yang pertama itu ada software timer, biasanya digunakan untuk menjalankan fungsi secara otomatis berdasarkan waktu tertentu tanpa mengganggu tugas utama. Lalu yang kedua ada event group, biasanya digunakan untuk mengatur beberapa kondisi atau event sekaligus dalam satu proses. Lalu ada task notification, digunakan sebagai komunikasi ringan dan cepat antar tugas. Lalu selanjutnya ada manajemen memori, digunakan untuk mengatur penggunaan RAM agar sistem lebih efisien dan tidak mudah crash. Nah, kesimpulannya adalah materi praktikum sistem embedded ini membahas tentang dasar-dasar pengendalian input-output, komunikasi data, pengolahan sinyal analog, hingga multitasking menggunakan FreeRTOS. Nah, setiap modul itu saling berkaitan untuk membangun sistem embedded yang efisien, responsif, dan mampu bekerja secara real-time. Nah, demikianlah materi-materi yang bisa aku bawakan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.